Mereka selalu menemukan semacam sejumput rambut, tetapi posisinya itu entah. Gua pernah menemukan sesuatu di sini. Gua pernah melihat sesuatu di sini. Panjang, berdiri tepat di dadanya, sambil menatap mata teman saya. Antara tangga menuju ke atas itu kayak ada tempat lebih luas supaya kita naik lagi ke tangga selanjutnya. Ada suara yang seperti dari atas. Gua anggap tuh temen, ya kan, orang-orang pada ada di studio. Pas gua ngelihat ke atap langit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Malam ini saya akan bercerita kisah nyata tentang studio kita. Dan itu setelah kita menempatinya selama 365 hari. Studio ini semakin terasa. Beberapa teman saya yang sering datang ke sini dalam waktu sebulan ini selalu menemukan hal-hal yang mengejutkan, walaupun setiap hari studio ini dibersihkan. Mereka selalu menemukan semacam sejumput rambut, tetapi posisinya itu entah di mana, maksudnya di tempat-tempat yang tidak terduga. Di bawah meja, di bawah kursi, di bawah tempat-tempat yang tidak ditiduri lah, atau ditempati oleh manusia. Kita semua beranggapan itu hal yang biasa. Dari sejumput kita kumpulkan, hingga akhirnya kita mendapatkan rambut yang cukup banyak. Dan itu setiap hari. Tapi sebelum kita melanjutkan itu, gue cerita dulu. Memang di studio gue ini banyak orang-orang yang rambutnya gondrong. Ada beberapa orang yang memiliki rambut yang panjang. Mereka memang suka bermain di sini karena ada beberapa yang mereka kerjakan. Tetapi dalam sebulan ini mereka tidak datang. Akan tetapi setiap hari rambut itu selalu ada. Sampai hari ini kita tag, rambut itu pun juga masih ada. Sempat kemarin kita berdiskusi, membicarakan hal tersebut. Ini rambut siapa sih? Setiap hari kita bersihkan studio ini, pasti selalu ada. Dan posisinya itu bukan di tempat yang kelihatan, di tempat yang tidak orang tempati lah. Di bawah meja, di bawah sofa, di bawah tempat alat musik. Kita bersihkan, kita ambil, kita bersihkan, kita ambil. Rambutnya tipis. Semuanya rambutnya tipis. Semua ukuran rambutnya kalau kita panjangin sama ukurannya segini. Dan ada rambut jagungnya beberapa. Dan itu dalam sebulan ini terus seperti itu. Sampai akhirnya kemarin kita diskusi, ada teman kita yang akhirnya sempat bercerita, gua pernah menemukan sesuatu di sini. Gua pernah melihat sesuatu di sini. Gua pernah seperti ditiban di sini. Banyak sekali yang masuk. Akhirnya kita putusin, lu yang bener kalau misalnya cerita. Ini tempat kita nih. Bener bro. Akhirnya salah satu teman ada yang cerita sama gua. Ini sebenarnya kejadian udah lama. Kejadian ketika kita membangun studio ini.
Ketika membangun studio ini, kita coba rapikan, sudah mulai tertata lah. Ada beberapa teman yang tidur di studio kami. Hari pertama aman. Hari kedua aman. Hari ketiganya, bus! Sakit dia. Selanjutnya dia nggak mau lagi tidur di sini. Dia bercerita, ketika di hari ketiga, studio ini dia berdua pada waktu itu tidurnya. Teman gue tidur pukul 3 pagi. Tangan, kaki seperti diikat. Dadanya nyuseknya minta ampun. Seperti ditiban batu. Berteriak tidak bisa. Berontak tidak bisa. Apalagi kabur. Akhirnya teman saya mencoba untuk membuka matanya. Tahu apa yang dilihat. Sosok berambut panjang berdiri tepat di dadanya sambil menatap mata teman saya. Minta tolong nggak bisa. Lari apalagi. Hingga akhirnya pada hari itu teman saya sakit. Hari keempatnya dia tidak lagi tidur di studio kita. Dan itu baru gue dapat ceritanya kemarin. Itu teman gue yang pertama. Akhirnya ada lagi yang ngomong ketika kita diskusi. Gue kayaknya pernah ketemu dengan sosok yang nibanin lo. Maksudnya? Lo tahu kan, ke studio kita itu naik tangga. Posisi tangga kita di pojok. Antara tangga menuju ke atas, itu kayak ada tempat lebih luas supaya kita naik lagi ke tangga selanjutnya. Gua pernah, ketika gua dari studio, buka pintu menuju tangga. Gua jalan ke bawah tangga, mau ke tempat tangga selanjutnya. Pengen pakai sendal, kata teman gua. Ada suara yang seperti dari atas. Gua anggap tuh temen, ya kan, orang-orang pada ada di studio. Pas gua ngelihat ke atap langit, dia berdiri di depan gua. Dia berdiri langsung naik ke atas begitu. Yang bener loh, rambutnya gondrong. Bener. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Bener bro. Bajunya panjang kayak jubah. Bener. Dua orang udah berbicara dan bercerita hal yang sama. Gue jadi penasaran lagi. Salah satu teman gue akhirnya ngomong, gue memang pernah dengar desas-desus ini yang untuk masalah di tangga. Akhirnya kita mencoba untuk memasang lampu di tangga tersebut. Kita buatlah lampu di situ. Kita pasang lampu, kita nyalakan supaya terang. Pada awalnya aman. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, putus. Kita anggap tuh hal yang biasa karena kita masang lampunya itu kita sendiri yang masang. Kita gantilah lampu yang lain. Selang berapa minggu, putus.
Sampai akhirnya kita belikan lampu yang mahal, yang ada tempatnya, dan baru kemarin putus lagi. Dan itu bukan sekali dua kali. Selalu putus lampu yang kita pasang di tangga tersebut. Seakan-akan mereka tidak ingin ada lampu di tangga itu. Sampai akhirnya kemarin, ini semuanya saling nyambung. Tapi kita masih penasaran. Kenapa dalam sebulan ini selalu ada rambut di studio kita? Sampai hari ini pun juga masih ada. Padahal studio kita sudah dikunci. Studio kita tidak bisa sembarangan orang masuk. Studio kita sudah steril. Kalau mau masuk ke sini, pasti koordinasi sama kita. Dan tidak ada yang berambut panjang selain teman saya. Dan teman saya mengakui, saya tidak datang ke sini. Baru hari ini saya datang. Dan rambut saya sama rambut yang kita kumpulkan itu beda. Hingga detik ini masih tanda tanya buat kita. Kalau lo mau pada lihat, datang ke studio kita. Saya, Ritan, Q Mystery, Everyone Has Story. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Q Mystery yang sudah subscribe, like, serta komen. Dan bagi yang belum, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share. Tunggu episode selanjutnya tentang cerita setan. Saya Ritan, Everyone Has Story.